Halo semua, kembali lagi di channel Pecinta Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya bencana mematikan yang telah memusnahkan seluruh peradaban umat manusia. Meski begitu, beberapa orang ternyata berhasil selamat dari bencana tersebut gara-gara mereka sedang menjalankan misi di pedalaman laut menggunakan sebuah kapal selam. Lalu apakah mereka bisa bertahan hidup di dunia yang sudah mengalami kehancuran ini? Wes rausah kesuwen. Langsung saja kita masuk ke alur. Ceritanya, film ini bermula ketika matahari tiba-tiba saja mulai mengalami suatu reaksi, hingga menimbulkan sebuah ledakan yang memancarkan panas ke seluruh luar angkasa, atau biasa kita sebut sebagai badai matahari. Dan jika badai ini menabrak bumi, ada kemungkinan bahwa bencana mengerikan akan terjadi di seluruh dunia. Sementara itu, di suatu lautan yang ada di negara Turki, seorang penyelam bernama Arman terlihat sedang mengambil foto terumbu karang serta hewan-hewan kecil yang ada di lautan, dan setelah selesai melakukan pekerjaannya, Arman pun kembali ke kota, hingga ia tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Dev. Ternyata, alasan menemui bukan untuk mengajak ia balikan, melainkan ia ingin mengajak Arman yang merupakan seorang ahli di bidang kelautan itu untuk ikut melakukan misi penyelaman bersama kelompoknya demi mencari sebuah tempat bernama Palung Erebus yang bahkan keberadaannya masih menjadi misteri awalnya. Arman sempat tertarik, namun saat Devna mengatakan bahwa mereka disponsori oleh perusahaan bernama Yenik In, entah mengapa Arman justru terlihat sangat kesal karena perusahaan itu merupakan perusahaan milik ayahnya sendiri. Dan tampaknya hubungan Arman dan sang ayah terlihat tidak baik saja, meski begitu Devna tetap bersikeras agar Arman mau ikut bersama mereka karena misi ini merupakan misi yang sudah mereka impikan selama ini. Dan jika Arman menolak, maka ia takkan pernah mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mewujudkan impiannya dalam mencari Palung Erebus tersebut. Beberapa jam kemudian, terlihat badai matahari yang bergerak dengan kecepatan luar biasa itu kini sudah mencapai planet Merkurius. Dan ketika salah satu tentara bernama Letnan Selik yang bertugas di pangkalan militer menyadari hal itu, ia pun langsung melaporkannya pada sang atasan tentang badai matahari yang sebentar lagi akan menabrak bumi keesokan harinya. Arman tiba-tiba mendapatkan dokumen aneh dari perusahaannya Nilik, dan setelah ia membacanya, entah mengapa isi dari dokumen itu justru membuat Arman menjadi sangat bersemangat, hingga akhirnya ia memutus untuk menemui Devna. Tanpa disadari, ia malah bertemu dengan pria bernama Kenan yang tak lain adalah tunangan Devna, yang mana hal itu membuat perasaan Arman menjadi campur aduk tak karuan, karena ia tak menyangka bahwa Devna sebentar lagi akan menikah. Lalu, saat Arman mencoba bertanya tentang misi yang hendak dijalankan oleh Devna, Devna pun mulai menjelaskan bahwa alasan mengapa ayah Arman ingin mendanai misi ini, yaitu bukan hanya sekedar untuk mencari Palung Erebus saja, melainkan mereka ingin mencari sumber daya minyak bumi dan juga gas alam yang sudah terkubur di sana selama ratusan tahun. Tetapi jika mereka bisa menemukan koral hitam atau mungkin terumbu karang emas yang terkenal sangat langka, yang sudah Arman cari selama ini, maka mereka bisa saja mencegah perusahaan Yenilik itu untuk melakukan pengeboran di sana, karena koral hitam dan juga terumbu karang emas merupakan salah satu spesies yang dilindungi di seluruh dunia tanpa berlama-lama. Arman pun langsung setuju untuk ikut menjalankan misi tersebut. Dan sebelum mereka berangkat, Arman sempat berkenalan dengan para kru yang terdiri dari Rana, yaitu asisten Devna, Sam, ahli biologi kelautan yang juga teman lama Arman, serta Felix yang merupakan seorang oceanografer. Namun ketika Arman tahu bahwa Kenan akan ikut bersama mereka, entah mengapa ia malah merasa cemburu padanya. Sementara itu di markas militer, Selik sempat mendengar percakapan dari para atasan bahwa badai matahari yang hendak menabrak bumi bisa menghancurkan peradaban umat manusia. Dan setelah ia pulang ke rumah, Selik langsung menghubungi keluarganya sambil menyuruh mereka untuk mengumpulkan persediaan serta bersembunyi di ruang bawah tanah. Karena beberapa hari lagi sebuah bencana badai matahari akan menabrak bumi.
Sayangnya Selik baru sadar bahwa telepon miliknya ternyata sudah disadap oleh para militer. Dan saat para tentara hendak menangkap, Selik pun mencoba mengelabui para tentara itu dengan meninggalkan HP-nya di sana. Hingga ia berhasil kabur menggunakan mobil milik para tentara. Di sisi lain, Arman dan kawan-kawan mencoba melakukan tes pada kapal selam untuk mencari tahu seberapa kuat kapal selam itu bisa membawa mereka menuju kedalaman laut. Dan saat sedang melakukan pengujian tiba-tiba mereka kehilangan kontak dengan Kenan dan juga sang kapten yang berada di kapal, yang mana hal itu membuat mereka sempat mengira bahwa ada kerusakan di bagian alat komunikasi. Setelah menyelam selama lebih dari 12 jam, Arman kemudian memutuskan untuk kembali ke permukaan terlebih dahulu agar mereka bisa melakukan perbaikan pada alat komunikasi. Tetapi ketika Arman naik ke atas kapal, entah mengapa mereka tak bisa menemukan seorang pun di sana. Seperti semua orang tiba-tiba saja lenyap begitu saja. Pada akhirnya, Arman berhasil menemukan sebuah rekaman dari Khan yang mengatakan bahwa mereka baru mendapat kabar tentang bencana badai matahari yang telah membunuh jutaan umat manusia. Sehingga ia dan para awak kapal bergegas kembali ke daratan untuk mencari bunker atau tempat persembunyian lain yang bisa melindungi mereka dari sinar matahari. Mendengar hal itu, Arman dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kembali ke dermaga agar mereka bisa mencari keberadaan Kenan. Namun saat mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka melihat ada suatu objek di radar yang mulai mendekat ke arah mereka, dan ternyata benda itu merupakan sebuah kapal selam raksasa bernama Yakamos S-245 milik Angkatan Laut Turki. Lalu, ketika sang kapten bernama Erenay bertemu dengan Arman, ia pun bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada seluruh orang di kota dan mengapa pangkalan militer tak menjawab komunikasi mereka. Sehingga Arman mencoba menunjukkan rekaman dari Kenan tentang bencana badai matahari yang telah merenggut jutaan nyawa manusia. Setelah mengetahui tentang bencana tersebut, Kapten Eren menyuruh anak buahnya untuk segera mencari di mana bunker yang dikatakan oleh Kenan itu berada. Namun Kapten memperingatkan bahwa mereka hanya memiliki waktu beberapa jam saja, karena mereka harus segera kembali ke dalam kapal selam sebelum matahari terbit. Di sisi lain, Arman menyuruh Felix dan Sim untuk pergi ke gardu listrik terdekat, karena mereka harus mengecek sumber daya kapal selam mereka terlebih dahulu, agar kapal itu bisa membawa mereka ke dalam lautan selama matahari terbit. Sementara, Arman dan Dev bersama sang wakil kapten bernama Umut berencana pergi ke kota untuk mencari persediaan. Saat mereka tiba di kota mereka, akhirnya menemukan ada banyak orang yang kini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup mengerikan. Bahkan mereka juga menemukan lebih banyak lagi orang di dalam salah satu gereja, yang mana hal itu menandakan bahwa bersembunyi di dalam bangunan tertutup tak bisa melindungi mereka dari radiasi badai matahari. Meski Arman dan kawan-kawan sudah berkeliling kota, mereka tak bisa menemukan seorang pun yang berhasil selamat. Namun tanpa disadari, tiba-tiba para marin lain menghubungi Umut sambil mengatakan bahwa mereka menemukan ada satu orang yang masih hidup, karena orang itu bersembunyi di dalam sebuah brankas penyimpanan uang yang ada di sebuah bank dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Orang itu sempat mengatakan beberapa kata, salah satunya yaitu mereka tak mungkin bisa selamat dari bencana radiasi badai matahari, sebelum akhirnya Umut terpaksa menembak orang itu karena ia tak tega melihat orang itu merintih kesakitan, menyadari bahwa waktu mereka entah sedikit sebelum matahari terbit. Umut menyuruh para marinir untuk segera kembali ke kapal selam. Namun karena Dev masih ingin mencari keberadaan Kenan terlebih dahulu, Umut pun memperingatkan bahwa mereka berdua hanya memiliki waktu 30 menit. Dan jika mereka berdua belum kembali, maka ia akan membawa kapal selam Yakamos kembali ke dalam lautan. Ketika Umut dan para marinir lain kembali ke dermaga, beberapa marinir nakal mencoba mengambil uang yang ada di dalam bank, yang mana hal itu membuat para marinir sempat bertengkar satu sama lain. Karena beberapa di antara mereka tak suka dengan perbuatan kriminal di saat yang bersamaan, Felix dan Sam akhirnya berhasil memperbaiki gardu listrik yang mensuplai pasokan listrik di seluruh kota
Tetapi, siapa sangka, hal itu justru membuat sistem keamanan yang ada di bank kembali menyala dan membuat beberapa marinir terjebak di dalam brankas tersebut, hingga hanya menyisakan satu marinir bernama Altan saja yang terpaksa harus meninggalkan kakak dan juga teman-temannya di sana. Setelah Sam dan Felix kembali ke dermaga Rana, mencoba menghubungi Arman dan Devna agar ia bisa menyuruh mereka untuk segera kembali. Namun sayangnya, ia tak bisa terhubung dengan mereka berdua karena ternyata Arman dan Devna sedang pergi menuju ke sebuah bunker tua yang letaknya cukup jauh dari dermaga. Di dalam bunker tua tersebut, Arman dan Devna pun menemukan ada banyak sekali orang yang sudah tidak bernyawa. Bahkan di sana, mereka juga menemukan tubuh Kenan yang kini sudah meninggal dunianya, yang mana hal itu menandakan bahwa bunker itu tak cukup kuat untuk bisa melindungi orang-orang dari radiasi badai matahari yang bisa membunuh manusia hanya dalam hitungan menit saja. Pada akhirnya, Devna terpaksa harus merelakan kepergian kekasihnya itu, dan mereka berdua pun bergegas kembali ke dermaga sebelum matahari terbit, sementara Umut memerintahkan para marinir untuk segera bersiap-siap. Karena sebentar lagi matahari terbit, dan mereka harus segera kembali ke dalam lautan. Tak lama kemudian, Altan yang tiba di dermaga pun menceritakan pada Umut bahwa kakaknya yang bernama Engine terjebak di dalam brankas bersama beberapa tentara lainnya. Sehingga Umut pun menjadi kesal, karena Engine merupakan seorang ahli mesin yang sangat mereka butuhkan jika terjadi kerusakan di dalam kapal selam mereka. Singkat cerita, setelah semua orang masuk ke dalam kapal selam, sang kapten pun terpaksa memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelam, tak peduli meski Arm dan belum kembali ke arah mereka. Han Iki, waktu beberapa menit saja sebelum matahari mulai terbit, di saat yang bersamaan, tiba-tiba Arman dan Devna berhasil sampai ke dermaga yang mana. Hal itu membuat Rana dan kawan-kawan meminta agar sang kapten mau membukakan pintunya. Dan pada akhirnya, sang kapten memperbolehkan mereka berdua untuk masuk ke dalam kapal. Namun, entah mengapa, Umut justru menyalahkan mereka berdua atas kematian Engine beserta anak buahnya yang lain. Selama berada di dalam kapal selam, salah seorang marinir bernama Yonka mengajak Arman dan yang lain untuk berkeliling sambil memperingatkan tempat apa saja yang tak boleh mereka masuki. Tetapi ketika semua orang sedang sibuk, terlihat salah satu marinir mulai bersikap sangat aneh. Bahkan, ia sempat berhalusinasi dengan melihat ibunya sendiri yang sudah meninggal dunia tak lama. Kemudian tiba suara alarm berbunyi, dan kapal selam pun mulai bergetar hebat akibat adanya kerusakan di bagian hidraulik, yang mana hal itu membuat semua orang sempat panik karena mereka sudah tidak memiliki seorang ahli mesin lagi. Namun, untungnya, Arman berhasil mengatasi masalah tersebut. Kapten Erenai pun langsung menyuruh para marinir lain untuk menahan si marinir bermasalah bernama Berry. Lalu ia bertanya pada Arman, mengapa ia bisa tahu bagaimana cara mengatasi kerusakan pada kapal selam? Sehingga Arman mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki kapal selam sendiri, yang biasa ia dan timnya gunakan untuk melakukan riset pada ekosistem di lautan. Menyadari bahwa Arman bukanlah sekedar NPC biasa, Kapten Erenai akhirnya menjadikan Arman sebagai ahli mesin mereka yang baru. Tetapi entah mengapa, Umut, Altan, dan beberapa marinir lain sepertinya tak suka jika Arman yang bukan seorang marinir itu menjadi atasan mereka. Bahkan Altan sempat membuli rekan-rekan Arman untuk melampiaskan kekesalannya. Devna kemudian melaporkan kejadian itu pada Arman dan juga Kapten Erenai, karena ia tak terima jika para marinir itu berbuat semena-mena pada Nam Tak Pere. Dengan hal itu, karena sel ini anak buahnya memiliki sikap disiplin dan selalu menghormati dirinya, sehingga ia menyarankan agar Arman dan mencoba berbaikan dengan para marinir tersebut. Singkat cerita, Altan dan kawan-kawan sedang bersantai di kamarnya. Salah satu marinir mengatakan bahwa kaleng makanan yang mereka sembunyikan di dalam ruangan mereka, Tisa Gilatan pun langsung menuduh bahwa Devla yang sudah mencuri makanan kaleng mereka. Tetapi untungnya, Yonka berhasil menghentikan perbuatan Altan. Altan yang sudah sangat marah pun akhirnya mengajak para marinir lain untuk melaporkan pada Kapten Erenai tentang makanan kaleng mereka yang hilang, sambil menuduh bahwa Arman dan kawan-kawanlah yang sudah mencuri kaleng tersebut. Dan ia juga menyarankan
agar sang kapten mau mengeluarkan para pencuri itu dari kapal selam di sana. Arman berusaha menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya tidak mungkin mencuri makanan dari mereka, dan ia pun mencoba mengajak semua orang untuk saling melindungi satu sama lain. Karena di tengah bencana mematikan ini, mereka harus saling bekerja sama agar mereka bisa tetap bertahan hidup dengan kemampuan yang dimiliki oleh para marinir seperti Ernai dan yang lain, serta pengetahuan yang dimiliki oleh para ilmuwan seperti Devna dan kawan-kawan Arman. Yakin bahwa mereka pasti bisa selamat dari bencana yang sudah memakan banyak sekali jiwa, dan ada kemungkinan bahwa merekalah yang akan mempertahankan peradaban umat manusia. Tanpa disadari, tiba-tiba Felix datang sambil mengatakan bahwa ia sempat melihat si Barry yang masuk ke ruangan torpedo sambil membawa sebuah granat, yang mana hal itu membuat semua orang sangat panik. Karena jika seluruh torpedo itu meledak, maka kerusakan yang ditimbulkan akan langsung menenggelamkan kapal selam tersebut. Kapten Ernai mencoba berbicara dengan Barry, berharap ia bisa membuknya. Namun sayangnya, usaha sang kapten sia-sia karena Barry kini sudah gila. Bahkan ia menganggap bahwa bencana ini merupakan kiamat yang diturunkan oleh Tuhan untuk membersihkan bumi dari umat manusia, sehingga ia berencana melenyapkan semua orang yang masih selamat dari bencana itu. Menyadari bahwa Barry hendak meledakkan granatnya, Kapten Ernai pun langsung menutup pintu ruangan torpedo, karena ia tak ingin anak buahnya yang lain terluka. Dan setelah granat itu meledak, suara alarm pun seketika berbunyi, yang mana hal itu menandakan bahwa ada kerusakan parah yang terjadi pada kapal selam tersebut. Untungnya, ledakan dari granat itu tak membuat torpedonya meledak. Tetapi Arman dan para marinir yang lain tetap harus menutup lubang kecil yang ditimbulkan oleh ledakan itu. Karena jika mereka membiarkannya terlalu lama, ada kemungkinan lubang kecil itu bisa menjadi semakin besar akibat tekanan bawah laut yang terlalu kuat. Setelah beberapa saat mereka akhirnya berhasil menambal lubang kecil tersebut, namun Arman mengatakan bahwa tambalan itu tak akan bisa bertahan lama, sehingga mereka tak punya pilihan lain selain menutup lubang itu dari luar. Dan jika tidak, maka mereka tak akan bisa selamat sebelum matahari terbenam. Meski mereka memiliki peralatan las serta peralatan selam umut, mengatakan bahwa hampir semua orang yang ada di kapal selam itu tidak memiliki pengalaman dalam memperbaiki kapal sama sekali selain Arman dan Yongka yang kini sedang bersedih karena ia baru saja kehilangan Kapten Ernai yang juga merupakan ayahnya sendiri. Singkat cerita, ketika Arman dan Yongka hendak keluar dari kapal selam umut yang kini diangkat sebagai kapten yang baru menggantikan Kapten Ernai, pun sempat memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati karena mereka masih berada di dalam laut, dan tampaknya umut kini sudah tidak memiliki dendam pada Arman lagi. Bahkan ia malah terlihat khawatir jika terjadi sesuatu pada mereka berdua setelah Arman dan Yongka keluar dari kapal selam. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera berenang mencari bagian kapal yang rusak, lalu dengan peralatan las khusus yang bisa digunakan di dalam air, mereka berdua mulai melakukan pengelasan untuk menutup lubang di dinding kapal selam tersebut. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun, tiba-tiba ada seekor ikan yang membuat Yongka terkejut, dan ia pun tak sengaja menjatuhkan kalung milik sang ayah, sehingga ia mencoba mengambil kalung itu kembali. Namun siapa sangka, ia malah tak bisa menemukan lokasi kapal akibat kondisi laut dalam yang sangatlah gelap. Untungnya Arman berhasil menemukan keberadaan Yongka, dan karena oksigen, mereka kini sudah sangat menipis. Mereka berdua pun segera kembali ke dalam kapal selam. Tetapi di sana, Arman menyuruh Yongka untuk tidak mengatakan tentang kejadian itu pada siapapun, karena ia tak ingin dianggap sebagai pahlawan. Arman kemudian memperingatkan umut bahwa perbaikan yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah perbaikan kecil, dan ada kemungkinan bahwa tambalan itu bisa lepas begitu saja. Sehingga, ia tidak menyarankan mereka untuk membawa kapal selam itu dengan kecepatan penuh, apalagi ngebut dan juga ugal-ugalan. Mendengar hal itu, umut berencana pergi ke sebuah pangkalan angkatan laut yang letaknya tak jauh dari sana agar mereka bisa memperbaiki kerusakan kapal selam secara menyeluruh saat matahari terbenam. Dan ia juga memerintahkan para marinir untuk tidak kebut-kebutan serta menjalankan kapal selam dengan kecepatan normal saja selama di perjalanan,
Umut dan Yonka sempat mengingat sedikit kenangan masa lalu tentang Kapten Erenai, di mana dulu Kapten Erenai sering menceramahi Umut, gara-gara ia selalu pilih-pilih makanan. Namun, tak hanya itu, Erna juga merupakan salah satu kapten yang paling peduli pada anak buahnya. Bahkan Umut sudah menganggap Erenai seperti ayahnya sendiri. Di sisi lain, Felix menceritakan pada Arman bahwa Sam sepertinya mengalami sakit demam, dan karena obat-obatan yang ada di kapal selam tidak terlalu lengkap. Arman pun mengatakan, jika nanti mereka sudah sampai di daratan, maka mereka harus segera mencari apotek untuk mengumpulkan berbagai macam obat-obatan. Singkat cerita, setelah mereka tiba di pangkalan Angkatan Laut, Umut memerintahkan Altan dan para marinir yang lain untuk berpencar agar mereka bisa mencari informasi tentang apa saja yang terjadi pada orang-orang di pangkalan tersebut. Dan ketika mereka mencoba masuk ke sana, mereka pun menemukan bahwa semua orang di pangkalan ternyata sudah meninggal dunia. Umut dan para marinir yang lain kemudian memakamkan seluruh orang yang sudah meninggal secara bersamaan. Lalu mereka juga mengadakan upacara pemakaman Kapten Erenai untuk memberikan penghormatan terakhir padanya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Umut mulai berhalusinasi, dan ia melihat ada sosok anak kecil yang terbaring di dalam tanah. Selama beberapa hari mereka mencoba memperbaiki kapal selam saat matahari terbenam dan kembali ke dalam laut saat matahari mulai terbit, namun karena keterbatasan orang perbaikan yang mereka lakukan, sepertinya berjalan dengan sangat lambat, yang mana hal itu membuat persediaan makanan mereka kini menjadi semakin menipis. Setelah matahari terbenam, Yonka dan Altan bergegas pergi ke gudang yang ada di pangkalan untuk mengambil beberapa persediaan makanan sementara, dan Dev mencoba pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk mencari persediaan obat-obatan dan juga vitamin D lain. Felix yang sedang memasak di dalam kapal selam tiba-tiba mendengar ada suara aneh, dan ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang hendak kabur dari kapal, sehingga Felix pun mengajak para marinir yang lain untuk segera mengejarnya, karena mereka tak tahu siapa sebenarnya orang itu dan bagaimana bisa ia berada di dalam kapal selam tersebut. Tampaknya wanita itu bukanlah wanita biasa karena ia mampu mengalahkan beberapa marinir dengan sangat mudah. Dan setelah melakukan pengejar para marinir, akhirnya berhasil menangkap si wanita misterius yang ternyata adalah Lena Nelik yang sebelumnya mencoba kabur dari kejaran para tentara, dan Yonka kemudian mencoba menginterogasi Selik sambil menanyakan siapa sebenarnya dirinya dan mengapa ia bisa berada di dalam kapal selam lalu. Saat Felix dan Rana berhasil menemukan baju tentara milik Selik, Selik pun akhirnya menceritakan bahwa dirinya merupakan seorang tentara yang bertugas mengawasi satelit milik pangkalan militer. Setelah Selik mendengar percakapan dari para atasan tentang badai matahari yang akan melenyapkan umat manusia, ia pun dikejar oleh para tentara gara-gara ia membocorkan informasi itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan saat Selik tahu bahwa kapal selam Yakamos hendak menjalankan sebuah misi, ia pun akhirnya menyelinap dan bersembunyi di dalam kapal selam itu. Selama berada di dalam kapal selam, Selik ternyata mengetahui beberapa rahasia dari para marinir, termasuk rahasia yang hampir tenggelam gara-gara ia mengambil kalung milik ayahnya. Bahkan, ia juga menyebut bahwa Kapten Erenai merupakan seorang mata-mata karena setelah badai matahari terjadi, ia diam-diam berkomunikasi dengan seseorang yang ternyata juga selamat dari bencana. Tanpa mengatakan hal itu pada anak buahnya, mendengar hal itu, Yonka dan Umut pun segera menggeledah ruangan milik Kapten Erenai, dan di sana, mereka akhirnya menemukan sebuah buku catatan yang berisi sebuah koordinat yang mengarah ke suatu tempat, serta nama-nama para ilmuwan yang ada di kapal selam. Namun, ada suatu hal yang aneh di sana, karena hanya nama Devna saja yang ditandai oleh Kapten Erenai. Di saat yang bersamaan terlihat Devna diam. Dia masuk ke dalam ruangan komputer yang ada di pangkalan militer. Lalu, ia pun mencoba membacak salah satu komputer dengan menggunakan alat miliknya, tetapi sayangnya, ia gagal, karena komputer itu tidak bisa terhubung ke jaringan yang ada di server. Sementara itu, di dalam kapal selam, tiba-tiba beberapa marinir mulai menunjukkan gejala penyakit yang mana. Hal itu membuat mereka sempat mengira
bahwa para marinir itu terinfeksi oleh wabah misterius. Namun, di sana Sam, yang merupakan seorang ahli biologi, mengatakan bahwa hal itu bukan disebabkan oleh wabah melainkan gara-gara mereka memakan makanan yang diambil dari pangkalan. Tampaknya, radiasi dari badai matahari membuat makanan-makanan itu mengalami kerusakan. Bahkan semua makanan itu kini sudah tidak memiliki rasa lagi saing. Makan tersebut berubah menjadi zat beracun yang bisa membuat seseorang mengalami sakit perut. Meski begitu, saya mengatakan bahwa makanan yang disimpan di dalam kaleng mungkin bisa bertahan lebih lama dari paparan radiasi dan tanpa berlama-lama. Umut pun memerintahkan semua orang untuk berpencar agar mereka bisa mencari makanan kaleng sebanyak-banyaknya sebelum makanan itu rusak akibat terkena radiasi badai matahari. Selagi orang-orang mencari makanan, Umut pun melepaskan Slick, lalu yang membawanya ke pangkalan militer agar Slick bisa mencari tahu tentang siapa sebenarnya identitas Daphne. Namun ketika mereka sedang melakukan pencarian, mereka malah tak sengaja terhubung dengan salah satu frekuensi radio yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Sayangnya, karena suara itu tidak terlalu jelas, mereka pun kembali melanjutkan pencarian tentang identitas Daphne. Hingga mereka berhasil menemukan bahwa Daphne ternyata merupakan salah satu ilmuwan yang bekerja sama dengan organisasi militer NATO, dan tampaknya mereka sudah lama tahu tentang bencana badai matahari. Di sisi lain, Felix tiba-tiba menemukan sebuah gudang yang berisi banyak sekali makanan kaleng, yang mana hal itu membuat mereka sangat lega, karena kini mereka tak perlu khawatir dengan persediaan makanan lagi. Namun sayangnya, setelah mereka membuka beberapa kaleng dan mencicipnya, mereka tak menyangka bahwa semua makanan itu ternyata sudah rusak. Sementara itu, saat Umut hendak menceritakan tentang identitas pada Yonka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah pesawat yang melintas tepat di atas mereka, dan mereka pun menjadi semakin kebingungan. Bagaimana bisa ada pesawat yang selamat di tengah bencana badai matahari yang sudah menghancurkan peradaban umat manusia? Tanpa berlama-lama, Umut dan Slick pun kembali ke ruangan komputer untuk mencari informasi tentang pesawat tersebut. Namun di sana, mereka malah terhubung dengan orang-orang yang sebelumnya melakukan kontak dengan mereka, hingga akhirnya mereka tahu bahwa orang-orang itu berasal dari Rusia, dan mereka melakukan kontak melalui stasiun luar angkasa. Saat Slick mencoba melacak keberadaan pesawat tersebut, entah mengapa ia melihat Umut yang diam-diam menulis sesuatu di sebuah kertas. Lalu ia menyimpan kertas itu di dalam sakunya, tanpa mengatakan apapun pada Slick, yang mana hal itu membuat Slick menjadi curiga dengan Umut. Tak lama kemudian, Arman dan kawan-kawan pun mendatangi Umut dan Slick untuk mencari tahu informasi tentang pesawat yang mereka lihat sebelumnya, dan tampaknya pesawat itu mencoba hari matahari dengan cara terbang mengelilingi bumi. Menyadari hal itu, Arman meminta Slick untuk menghubungi pesawat tersebut, berharap mereka bisa bergabung dengan orang-orang itu. Karena persediaan makanan mereka kini sudah sangat menipis. Tetapi Umut justru tak setuju, karena ada kemungkinan bahwa orang-orang yang ada di pesawat merupakan orang jahat yang mungkin akan merebut makanan mereka pada akhirnya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke kapal selam terlebih dahulu, karena menit lagi matahari akan segera terbit, dan ketika Daphne mengajak Sam untuk kembali ke kapal selam, entah mengapa Sam mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan semua ini, sehingga ia berencana untuk tetap tinggal di daratan sambil menunggu matahari terbit. Meski Daphne sudah memaksa untuk kembali, Sam justru mengatakan bahwa ia tak ingin merasakan sakit lagi, dan ia pun menyuruh Daphne untuk menyampaikan salam perpisahan pada Arman dan kawan, yang mana hal itu membuat Daphne tak punya pilihan selain menuruti perkataan Sam. Lalu, saat matahari mulai terbit, Sam menyambut hangatnya sinar matahari dengan senyuman tak peduli, meski radiasi badai matahari perlahan-lahan mulai menghancurkan seluruh tubuhnya. Sementara Daphne dan kawan-kawan hanya bisa pasrah, karena mereka tahu bahwa Sam tak mungkin bisa selamat dari radiasi badai matahari tersebut. Di sisi lain, Umut mencoba menenangkan Rana dengan mengajaknya masuk ke dalam ruangan miliknya. Lalu di sana, ia pun memberikan Rana buah minuman sambil mengatakan
bahwa setiap kali ia melihat Rana Umut, selalu teringat dengan adiknya yang mungkin sudah meninggal akibat terkena bencana badai matahari singkat. Cerita keesokan harinya, Umut dan yang lain kembali melakukan pelacakan pada pesawat yang mereka lihat sebelumnya. Lalu ketika mereka berhasil menemukan keberadaan pesawat itu, entah mengapa, pesawat itu ternyata berputar arah dari yang sebelumnya berada di wilayah Spanyol. Sekarang mereka justru berada di negara Bulgaria yang ada di dekat negara Turki. Tampaknya, orang-orang yang berada di pesawat itu telah menemukan tempat persembunyian dan Selik pun ingat bahwa di sana terdapat sebuah bunker milik NATO yang letaknya sangat jauh di dalam tanah. Sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berlindung di sana berhasil selamat dari bencana radiasi matahari. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka panggilan dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka memiliki tempat persembunyian yang terletak di wilayah tambang yang ada di negara Spanyol. Bahkan orang itu juga mengatakan bahwa mereka memiliki banyak sekali persediaan yang cukup untuk digunakan oleh banyak orang. Setelah kejadian itu, Defna mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Spanyol karena berdasarkan informasi yang mereka terima, orang-orang dari tambang itu memiliki persediaan yang cukup untuk banyak orang. Namun sayangnya, Umut malah menyuruh semua orang untuk pergi ke Bulgaria karena menurutnya, bunker perlindungan milik pasukan militer NATO jauh lebih meyakinkan. Dari pertambangan yang ada di negara Spanyol, selama di perjalanan Umut mencoba membuka catatan milik Kapten Arena, dan saat ia menemukan sebuah kode yang tersembunyi di dalamnya, ia mencoba menggunakan kode itu untuk membuka akses milik Kapten Erenai hingga ia berhasil mendapatkan informasi tentang orang-orang yang pergi menuju ke Norwegia. Lalu Umut pun diam-diam menyuruh Altan untuk mengarahkan kapal menuju ke Norwegia. Ketika semua orang sedang beristirahat, dengar sebuah ledakan dan suara alarm pun mulai berbunyi yang mana. Hal itu membuat semua orang panik karena mereka mengira bahwa kapal selamnya hendak meledak, tetapi Umut justru mengatakan bahwa semua baik-baik saja karena ia hanya anggemprang untuk membangunkan semua orang. Umut kemudian mengatakan bahwa mereka tak perlu pergi ke Bulgaria sambil berbohong bahwa semua orang yang ada di sana kini telah meninggal dunia, dan ia pun berencana pergi ke Norwegia karena di sana terdapat sebuah tempat bernama Gudang Kiamat, yaitu sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam benih tanaman dari seluruh dunia. Umut berencana mengambil benih tanaman dari sana agar mereka bisa melakukan budidaya hidroponik dan menumbuhkan tanaman mereka sendiri di dalam kapal yang nantinya bisa mereka gunakan sebagai bahan persediaan makanan mereka. Tampaknya Arman Yongka dan para marinir lain setuju dengan perkataan Umut. Namun, Defna justru menolak karena perjalanan menuju Norwegia sangatlah jauh dan waktu selama berhari-hari. Bahkan, mereka juga tak mungkin bisa menumbuhkan tanaman dengan cepat, sehingga ia menyarankan agar mereka pergi ke tambang yang ada di Spanyol terlebih dahulu. Awalnya, mereka sempat berdebat satu sama lain untuk menentukan di mana tujuan mereka selanjutnya. Namun pada akhirnya, Umut pun mengalah, dan ia setuju untuk pergi ke tambang tersebut. Tetapi jika nanti terjadi sesuatu pada mereka, maka Devlah yang harus bertanggung jawab, karena ini merupakan idenya. Sebelum berhenti, Selik sempat curiga pada Defna, yang sering membuka laptopnya secara diam-diam di dalam toilet, dan di saat yang bersamaan, Selik juga tak sengaja mendengar percakapan antara Umut dan Altan, yang sedang membicarakan tentang rahasia yang hanya mereka berdua ketahui. Lalu setelah mereka tiba di Spanyol, tanpa berlama-lama, mereka semua segera mencari kendaraan yang masih bisa dipakai kemudian. Dengan menggunakan kendaraan itu mereka pun pergi menuju ke pertambangan yang letaknya hanya sekitar 2 atau 3 kilometer saja dari dermaga. Ketika tiba di pertambangan, mereka melihat bahwa lift yang ada di sana hanya bisa dinaiki oleh 5 orang saja, sehingga Umit mengajak Arman, Defna, dan 2 orang marinir bersenjata untuk ikut masuk ke dalam pertambangan lebih dulu, sementara Yongka dan yang lain menunggu giliran selanjutnya. Tetapi setelah Umut dan yang lain sudah tiba di dalam tambang, entah mengapa, tiba-tiba liftnya macet dan tak bisa digunakan lagi. Hal itu membuat Yongka langsung menyuruh para marinir lain untuk mencari jalan masuk yang lain,
Dan tampaknya, mereka tak sadar bahwa ternyata live itu sengaja dimatikan oleh salah satu orang yang ada di dalam tambang di sisi lain. Ketika menyelinap masuk ke dalam ruangan Dev, tiba-tiba Altan datang dan mulai menyudutkan, bahkan ia juga mencoba menyerangnya, yang mana hal itu membuat tak punya pilihan lain selain melawan hingga berhasil membuka laptop milik Devna, dan di sana ia pun menemukan beberapa pesan tersembunyi antara Devna dengan seorang pria misterius yang membahas tentang bencana badai matahari. Bahkan pesan itu sudah ada sebelum bencana itu benar terjadi. Sementara itu di dalam tambang tiba-tiba Umut dan yang lain disergap oleh para penambang, dan di sana para penambang itu pun menceritakan bahwa mereka sengaja mengirimkan sebuah pesan palsu, berharap ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka juga sudah kehabisan persediaan makanan. Mendengar hal itu, Arman berusaha menenangkan para penambang itu dengan mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan mereka jika mereka mau bekerja sama. Namun Umut malah menembaki para penambang itu, hingga akhirnya pertarungan antara mereka pun tak bisa terhindarkan di sisi lain. Saat Yonka mendengar suara tembakan, ia menyuruh Felix dan Rana untuk mencari cara agar mereka bisa menyalakan liftnya. Sementara, Yonka sendiri berencana untuk turun ke dalam agar bisa membantu Ume dan kawan yang kini sedang berduel dengan para penambang. Setelah menelusuri lorong, Yonka akhirnya berhasil menemukan Devna yang sedang bersembunyi. Dan di sana, mereka pun menemukan beberapa orang dengan kondisi yang sudah sangat mengerikan seperti sudah dimakan hidup-hidup. Yang mana hal itu menandakan bahwa para penambang kini sudah menjadi kanibal yang rela memakan orang lain demi mengatasi rasa lapar mereka. Lalu ketika semua orang sudah berkumpul di dalam live, Arman menemukan tombol yang digunakan untuk menyalakan live. Dan pada akhirnya, mereka berhasil keluar dari tambang tersebut, tepat sebelum para penambang menangkap mereka semua. Kemudian menyuruh semua orang untuk kembali ke dermaga. Namun tanpa disadari, entah mengapa, Dev dan Arman tak bisa menemukan kunci mobil milik mereka, karena ternyata Felix lupa memberikan kunci yang sebelumnya sudah dititipkan. Arman padanya dengan terpaksa, Arman dan pun memutuskan untuk berlari menuju ke Aga. Karena para penambang itu berhasil keluar dan mulai mengejar mereka. Lalu saat mereka berdua tiba di dermaga, tanpa berlama-lama Umut dan para marinir berusaha menembaki para penambang untuk melindungi Arman dan Dev. Sayangnya Devna malah tak sengaja terjatuh, yang mana hal itu membuat ia berhasil ditangkap oleh para penambang. Dan saat Arman sedang bernegosiasi dengan para penambang tersebut, Umut malah menembaki para penambang, hingga salah satu dari mereka menyerang menggunakan mem akhirnya meninggal. Dan tampaknya Umut tak terlalu peduli dengan hal itu. Karena Dev sudah berjanji bahwa ia yang akan bertanggung jawab jika mereka pergi ke Spanyol, sementara Yonka terpaksa harus membuat Arman pingsan agar mereka bisa membawanya kembali ke kapal selam. Karena sebentar lagi matahari mulai terbit. Singkat cerita, setelah Arman terbangun dari pingsan, ia akhirnya menceritakan pada Felix dan Rana bahwa Dev kini sudah meninggal dunia, yang hal itu membuat mereka berdua sangat merasa kehilangan, karena jika bukan Devna yang mengajak mereka untuk ikut ke dalam misi, maka mereka kini mungkin sudah lenyap akibat bencana badai matahari. Sementara itu, ketika Umut kembali mengecek komputer, ia menemukan ada sebuah pesan yang dikirimkan oleh NATO pada Kapten Erenai. Sehingga, ia pun segera mengumpulkan semua orang untuk membahas tentang pesan tersebut. Karena sepertinya, misi mereka dan pertemuan mereka dengan kelompok Arman sudah direncanakan. Sejak awal di dalam pesan itu, Eren mendapat perintah dari NATO untuk menyelamatkan Dev, karena mereka membutuhkan pengetahuannya dalam membentuk kehidupan baru di dalam laut, yang mana hal itu menjelaskan bahwa NATO dan Dev sudah lama bekerja sama demi menyelamatkan diri dari bencana badai matahari di tengah rapat itu. Arman yang mengamuk tiba-tiba datang dan mencoba menyerang Umut karena menurutnya yang sudah hembu meninggal dunia. Sehpaks menyuruh anak kahuk di dalam sebuah ruangan. Melihat hal itu, Felix dan Rana mencoba melakukan protes pada Umut. Bahkan, mereka mengancam bahwa mereka tak akan membantu Umut dalam menumbuhkan tanaman hidroponik jika ia tak melepaskan Arman, yang mana hal itu membuat Umut sangat kesal, dan ia pun juga mengancam
Jika Felix dan Rana tak mau membantunya, maka ia tak akan memberikan mereka berdua makanan umut. Kemudian, menyuruh Altan dan anak buahnya yang lain untuk mempelajari tentang cara bagaimana menanam tanaman hidropon, tetapi sayangnya mereka semua malah stres dan kebingungan. Bahkan mereka juga tak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan peralatan yang ada di buku itu. Karena selama ini mereka tak pernah mendapatkan pelajaran tentang cara menanam tanaman. Sementara itu, ketika Arman sedang ditahan di dalam ruangannya, ia sempat mendengar percakapan dari beberapa marinir yang mengatakan bahwa ada 2 torpedo yang telah menghilang, dan tampaknya ia mulai tahu apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Umud. Sehingga Arman pun menyuruh Felix untuk memanggil Yonca. Lalu, saat Yonca datang, ia pun mulai menceritakan banyak hal, mulai dari Umud yang terus menyudutkan Devna dan para ilmuwan lain, dengan mengatakan bahwa mereka menjalankan misi rahasia hingga 2 torpedo yang tiba-tiba menghilang yang mungkin ditembakkan oleh Umud untuk menyerang kapal selam lain saat mereka berada di wilayah laut Bulgaria. Tampaknya Umud sengaja melakukan hal itu, karena sebenarnya ia tak peduli dengan semua orang yang ada di kapal selam M. Ia terobsesi untuk menjadi seorang pemimpin, dan jika mereka terus membiarkannya berkuasa, ada kemungkinan bahwa Umud akan mengorbankan siapapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Awalnya Yonca sempat tak percaya dengan perkataan Arman, karena ia sudah lama mengenal Umud, bahkan ayahnya sendiri juga percaya padanya. Tetapi di sana, Arman memiliki ide agar ia bisa membuktikan bahwa M sebenarnya tak peduli dengan mereka semua. Dan ia pun menyuruh Yonca untuk segera memanggil Umud, karena ia ingin membahas tentang Felix dan Rana. Beberapa saat kemudian, Umud akhirnya datang ke tempat Arman, di mana di sana ia pun melepaskan borgol Arman, bahkan ia juga membawakannya sekaleng makanan. Lalu ia menyuruh Arman untuk membujuk Felix dan Rana agar mereka berdua mau membantunya mempersiapkan peralatan untuk menanam tanaman hidroponik di sana. Arman sempat memancing emosi Umud, hingga Umud mulai menceritakan tentang masa lalunya ketika ia kehilangan kedua orang adiknya, yang karena 2 merupakan salah satu korban dari genosa yang dilakukan negara La, sebelum akhirnya ia dibawa oleh Kapten Aaron dan dimasukkan ke dalam akademi militer. Setelah mengetahui masa lalu Umud, Arman semakin yakin bahwa Umud tak layak untuk menjadi pemimpin, karena ketidakstabilan dalam dirinya bisa membuat semua orang yang ada di kapal selam berada dalam bahaya yang hal itu membuat terpaksa harus untuk mencari tahu apakah ia peduli dengan anak buahnya sendiri. Arman mengatakan bahwa ia akan meminta Felix dan Rana membantu Umud menyiapkan tanaman hidroponik, asalkan Umud mau mengeluarkan 2 anak buahnya, yaitu Altan dan 1 marinir lain, sebagai ganti atas kematian Devna, dan juga Sam. Awalnya, Umud tak terima dengan hal itu. Namun, saat Arman mengatakan bahwa ia juga tahu tentang Umud yang telah menembakkan torpedo untuk menyerang kapal selam lain, Umud akhirnya setuju dengan permintaan Arman bahwa ia akan mengeluarkan Altan dan juga 1 marinir lagi. Tanpa disadari, ternyata suara mereka didengar oleh para marinir yang lain, yang mana hal itu membuat Umud pun tak bisa mengelak bahwa ia baru saja menjual anak buahnya demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dan gara-gara hal itu semua orang pun mulai memanas, bahkan mereka hampir saling menembak satu sama lain. Kemudian, berusaha menenangkan Marir, karena mereka terus seperti mereka semua tak akan bisa selamat dari bencana tersebut. Dan pada akhirnya, Arman berhasil membuat para marinir menjadi tenang, sementara Umud kini ditahan di dalam salah satu ruangan karena Yonca merupakan orang dengan pangkat tertinggi. Ia akhirnya ditunjuk sebagai kapten yang baru menggantikan Umud. Lalu, Yonca dan Arman mencoba bekerja sama untuk memecahkan pesan rahasia yang diterima oleh Kapten Aaron sebelumnya, agar mereka bisa mencari tahu apa yang sebenarnya dimaksud oleh pesan tersebut. Tampaknya misi yang diberikan panjang. Yamos memiliki rute yang sama dengan misi yang hendak dilakukan oleh kelompok Arman, yang mana hal itu menjelaskan bahwa memang memiliki hubungan dengan orang-orang yang berasal dari NATO. Dan ketika mereka berhasil memecahkan pesannya, mereka pun menemukan
ada sebuah nomor telepon rahasia di sana. Yonka kemudian menyuruh para marinir untuk membawa kapal selamnya menuju ke permukaan agar Arman bisa menghubungi nomor telepon tersebut menggunakan telepon satelit milik Ne. Dan setelah mereka terhubung tanpa disadari, ternyata orang yang ada di balik telepon itu merupakan ayah Arman yang berhasil selamat dari bencana badai matahari ayah. Arman pun mengatakan bahwa mereka memang sudah lama mengetahui tentang bencana badai matahari, dan karena Daphne ini sudah meninggal dunia, ia pun menyuruh Arman untuk datang ke suatu koordinat yang ada di Laut Hindia, sambil mengatakan bahwa tempat itu merupakan dunia baru yang sudah dibuat oleh ayah Arman untuk menyelamatkan peradaban umat manusia setelah selesai menelepon. Arman menceritakan semua yang dikatakan oleh ayahnya pada Yonka dan yang lain. Namun di sana ia memperingatkan agar mereka tak terlalu percaya dengan perkataan sang ayah, karena selama ini ia tahu bahwa ayahnya bukanlah orang baik, bahkan ia rela melakukan apapun demi mewujudkan keinginannya. Meski begitu, ia tetap akan menuruti perkataan Yonka. Karena sekarang Yonka, yang menjadi pemimpin di kapal selam tersebut, sepakat untuk mengambil benih tanaman yang ada di Norwegia terlebih dahulu, lalu setelahnya, mereka akan pergi ke lokasi yang diberikan oleh ayah Arman. Singkat cerita, ketika mereka tiba di Norwegia, Arman berencana pergi ke gudang kiamat itu bersama Rana dan satu orang marinir saja, karena mereka masih belum tahu apakah tempat itu aman bagi mereka semua. Dan ia juga memperingatkan pada Rana, jika terjadi sesuatu maka ia harus segera kembali ke kapal, tanpa mempedulikan dirinya. Beberapa saat setelah Arman pergi, tiba-tiba Altan melihat ada sebuah torpedo yang sedang mengarah ke kapal selam mereka, dan tampaknya torpedo itu merupakan serangan balasan dari kapal selam yang diserang oleh Umut sebelumnya, yang mana hal itu membuat para marinir terpaksa harus segera menjalankan kapal selam agar mereka bisa menghindari serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, ketika Arman dan Rana hendak pergi menuju ke gudang kiamat, betapa terkejutnya mereka karena di sana sudah ada beberapa orang yang sedang memasukkan barang ke dalam pesawat, sehingga Arman menyuruh Rana untuk segera kembali ke kapal selam. Sementara ia berencana untuk bernegosiasi dengan orang-orang itu. Kemudian ketika Arman menemukan lokasi gudang kiamat, ia pun bertemu dengan dua orang tentara, di mana salah satu dari tentara itu malah menembak Arman sambil mengatakan sesuatu padanya, yang mana hal itu membuat Arman langsung teringat dengan perkataan sang ayah tentang dunia baru. Lalu film pun bersambung. Apakah Yonka dan yang lain selamat dari rudal, dan apakah Arman masih hidup setelah ia terkena tembakan? Ya Mimin sendiri juga nggak tahu. Soalnya season 2 dari film ini masih belum tayang guys. Jadi ya semoga aja tahun ini ada season 2-nya lah ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video, dan sampai jumpa.